Yang saya kasih dalam Tuhan. Semangat pagi. Gimana kabarnya? Baik, baik. Oke, puji Tuhan, kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu mengucap syukur pada Tuhan. Saat ini kita akan buka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Surat Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan suatu tema, yaitu penghakiman Allah. Sekali lagi, penghakiman Allah. Jadi definisi dari penghakiman sendiri itu artinya menilai, menguji, dan bahkan bisa menjatuhkan hukuman. Menjatuhkan suatu hukuman. Nah, itu arti dari penghakiman. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ya. Jadi di dunia ini memang ada juga penghakiman, ya, di mana ada pengurus, ya, ada jabatan hakim, pengadil. Tetapi itu hanyalah gambaran dari diri Allah yang sebenarnya. Karena penghakiman yang absolut benar, yang sungguh-sungguh penghakiman adil dan benar, itu hanya ada di dalam diri Allah, dan hanya Allah yang bisa melakukannya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, lalu kalau ada penghakiman, ya, lalu siapa yang Allah akan hakimi? Ya, siapa yang Allah akan hakimi? Dan dari teks yang sudah kita baca memberitahukan kepada kita bahwa yang Allah akan hakimi adalah, ya, di sini dikatakan tanpa iman, artinya orang-orang yang tidak beriman. Dari kalimat ini kita bisa belajar dua poin besar. Ya, dua poin besar. Yang pertama, penghakiman Allah akan nyata bagi orang yang tidak percaya kepada Allah. Ini sebagai catatan bagi kita, ini adalah orang-orang yang menolak Allah dalam hidupnya. Ini adalah orang-orang yang akan dihakimi di tahta putih, dan akhir hidup mereka adalah hidup kekal di neraka. Namun dari poin pertama ini kita bisa bagi 4 golongan, ya, atau 4 kelompok besar. Ya, kelompok yang pertama, orang-orang yang menolak Allah, adalah kelompok ateis. Ateis artinya tidak percaya ada Allah. Dan kelompok ini, saya cek Google, itu mereka sudah sedikit ramai, ada sekitar 1,19 miliar orang. Ya. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ateis ini berkata bahwa tidak ada Allah. Allah itu tidak eksis. Ya. Dan berbagai serangan, berbagai argumen yang tujuannya menolak eksistensi Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dan mereka selalu skeptisme terhadap konsep bahwa Allah itu eksis. Dan skeptisme mereka itu sampai mengambil kesimpulan menolak Allah dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan sendiri membantah argumen mereka. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1, Allah berkata, ya, mereka adalah orang-orang yang bodoh dan jijik di hadapannya. Mengapa? Karena dalam Roma, Paulus sudah berkata, Allah sendiri yang berkata sebenarnya, bahwa yang tidak nampak bagi manusia adalah keilahianku dan pribadiku, tetapi nyata bagi manusia karyaku. Apa itu? Alam cipta dan segala isi. Allah sudah menyatakan dirinya melalui karyanya. Dunia ini ada melalui ciptaan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isi, termasuk kita. Dan Allah berkata bahwa mereka bodoh, dan akhir hidup mereka itu sia-sia. Ya. Dalam surat Korintus 15 ayat 22, Rasul Paulus berkata,
terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Anatema, itu kutukan yang paling keras. Kelompok yang kedua, ya, yang menolak Allah dalam hidupnya adalah penyembah berhala. Kelompok ini sudah ada sejak zaman perjanjian lama dan sampai juga akhir zaman akan ada. Sekarang apalagi sekarang sudah ada. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berhala artinya adalah ya menggantikan Allah dengan sesuatu dan menjadikan itu Allah ya dalam hidupnya. Dan berhala ini sebenarnya bisa juga terbuat dari misalnya dari perak, emas, tembaga, kayu, jadi diungkit, ya, dijadikan sebuah bentuk apa gitu, dan ini dikatakan berhala. Seperti di zaman Yahudi ada suatu lembu emas dijadikan oleh bangsa Israel. Ya, tetapi Tuhan berkata bahwa itu adalah hanyalah kayu, hanyalah sesuatu yang tidak bernafas, ya, sesuatu yang tidak hidup, dan itu semua sia-sia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, penyembah berhala ini juga termasuk seperti kelompok okultisme, para dukun dan lain sebagainya. Allah juga berkata dalam perjanjian lama bahwa mereka ini harus dihukum mati. Mereka ini orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka ini bukan orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka adalah golongan orang-orang yang menolak Allah dalam hidup mereka. Dan kalau kita baca di dalam di dalam Keluaran pasal 32 ayat 33 berkata bahwa hidup mereka akan jadi mereka nama mereka akan dihapus dari kitab kehidupan. Ya. Kelompok yang ketiga ya yang akan binasa karena menolak Allah adalah kelompok yang mensabotase Injil. Ini juga akan binasa. Ya. Mereka akan bisa binasa karena kenapa? Mereka mensabotase Injil. Kalau kita baca di dalam surat Galatia, ya, surat Galatia pasal 1 ayat 7 berkata bahwa kalau ada Injil lain, ya, dari yang kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi orang-orang yang memutarbalikkan Injil itu akan dihakimi Allah juga. Dan contoh di dalam Alkitab adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Matius pasal 23 ayat 33 berkata bahwa mereka sendiri tidak masuk surga dan bahkan mereka menarik orang-orang untuk dibawa ke neraka. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, betapa ngeri, dan hidup mereka, akhir hidup mereka akan hidup kekal di neraka. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok murtad. Ini juga akan berakhir. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang sudah pernah mengecap kasih karunia Tuhan atau sudah lahir baru. Dan ya, di pertengahan hidup mereka meninggalkan iman yang benar. Tentu kelompok kosa sangat salah. Ya, berkata bahwa tidak mungkin orang percaya meninggalkan imannya atau tidak ada kemungkinan untuk murtad. Itu sangat salah karena dosa murtad dicatatkan dalam Alkitab. Ibrani pasal 6 ayat 6. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 29. Dosa murtad adalah ya menganggap najis secara perjanjian, ya, menginjak-injak anak Allah, ya, dan ya mempermalukan Allah di muka umum. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bagi orang-orang yang murtad, kata Rasul Paulus, kita tidak perlu berdoa bagi mereka dan mereka tidak perlu meminta ampun lagi kepada Tuhan. Mengapa? Karena tidak ada pengampunan dosa yang kedua kalinya atau penyaliban dosa untuk kedua kalinya. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hidup orang-orang ini ya akan dihakimi di tahta putih Allah. Ini nyata, lebih nyata ya dari ya terbitnya matahari besok. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hidup ini sia-sia. Nah, jadi tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Poin besar yang kedua adalah orang percaya. Orang percaya juga akan dihakimi. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Memang benar orang percaya tidak akan
mengalami penghakiman di neraka. Itu benar, karena mereka sudah ditebus, sengat maut sudah dimatikan. Tetapi akan ada juga penghukuman bagi orang yang percaya ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Dari teks yang sudah kita baca, ternyata orang percaya bisa jatuh ke dalam dosa. Itu disebabkan karena tanpa iman di suatu hal itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, akan nyata juga penghakiman Allah bagi orang percaya. Ini kita bisa bagi dua hal. Yang pertama, penghakiman Allah nyata bagi orang percaya secara fisik. Secara fisik. Nah, kalau kita baca kitab Yunus pasal 1 ayat 17, ya, di situ kita mendapatkan bahwa ketika Yunus yang menolak firman Allah dan lari, ya, lari dari tugas yang Allah berikan, Tuhan menghukum dia. Dan secara jelas Tuhan menghukum dia secara fisik, di mana ikan paus, ya, Tuhan sendiri menyuruh ikan paus untuk menelan Yunus. Artinya apa? Sebagai hukuman, sebagai peringatan bagi Yunus bahwa Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang kedua, ya, Ananias dan Safira, ya, setelah hari Pentakosta, ya, di mana orang Kristen, ya, mengalami penganiayaan yang besar, dan itu masa krisis secara finansial dialami oleh orang Kristen. Maka sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan harus rela mengasihi sesama, ya, dan saling menolong. Tetapi Ananias dan Safira egois, menyembunyikan hasil dari penjualan dana, sehingga Tuhan marah, ya, dan Rasul Petrus berkata bahwa engkau mendustai Roh Kudus. Ya, dan mereka mati secara fisik, tetapi jiwa mereka pergi kepada Allah. Mengapa? Karena oleh iman mereka. Tetapi itu penghukuman secara fisik. Dan penghakiman yang kedua akan nyata bagi orang percaya dalam hal upah. Coba kita baca, ya, di dalam surat Korintus. Dalam surat Korintus pasal 3, pasal 3 ayat 12 sampai 13. Entah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimanakah pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api. Jadi penghakiman Allah juga akan nyata dalam hal upah bagi orang percaya. Nah, jadi ilustrasinya itu ketika kita diselamatkan, kita masuk dalam rumah Allah, dan di situ kita akan melayani, akan bekerja. Dan ketika kita lalai, misalnya kan lagi bersihkan meja, ada kelas, lalu kita gesek-gesek, jatuh gitu kan. Nah, biasanya kalau di dunia ini itu akan ganti rugi. Dan dari mana? Ya, dia bayar melalui upah yang dia dapat, gajinya akan dipotong. Sama dengan kita melayani Allah, melayani di rumah Allah. Ketika kita lalai, ketika kita berdosa, upah kita akan dipotong. Ya, kita akan mengalami kerugian. Dan bahkan Rasul Paulus berkata, parahnya itu orang kalau selalu jatuh ke dalam dosa, dia keluar seperti dari api. Jiwanya masuk surga, tapi tidak ada upah yang dia dapatkan. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dua pelajaran besar ini. Ya. Jangan menolak Allah dalam hidup Anda, karena itu hidup yang sia-sia, hidup yang tidak bermakna. Ya. Tetapi terimalah dia, hari inilah, ya, hari keselamatan kita. Allah selalu menunggu. Ya, kita buka pintu hati kita untuk Allah, ya, dan terima anugerahnya, kita akan bersama-sama dengan Allah di akhir hidup kita. Dan yang kedua, bagi kita yang sudah diselamatkan, mari, ya, jangan kita permainkan Allah. Kita hidup kudus, ya, dan ada upah yang menanti. Kita bahagiakan Allah melalui hidup kita yang sudah dimenangkan oleh darah Yesus Kristus. Amin.